Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas konsep dasar dari komputasi awan atau cloud computing. Jadi apa sebenarnya cloud computing itu? Pada materi kali ini diharapkan nanti Anda dapat menjelaskan konsep dasar dari cloud computing, kemudian mampu menjelaskan apa inovasi teknologi pada cloud, dan yang ketiga, dapat menjelaskan peran dan batasan dalam cloud computing. Nah, di sini kita lihat bahwa layanan cloud computing itu merupakan sebuah satu kesatuan yang di dalamnya ada server, ada storage, ada mobile, ada aplikasi, dan ada database yang nanti disajikan berupa private cloud atau public cloud atau hybrid cloud. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa itu cloud? Jadi cloud itu adalah sekumpulan atau gabungan dari hardware, perangkat kerasnya, network, jaringannya, kemudian ada storage, media penyimpanannya, ada service, layanan, dan ada interface yang memungkinkan tersampainya layanan komputasi. Jadi dia terdiri dari ada hardware-nya, ada jaringannya, ada media penyimpanannya, ada layanannya yang tergabung menjadi satu, maka ini disebut dengan cloud. Jadi cloud tidak sekedar hanya internet saja yang kebanyakan didefinisikan bahwa cloud itu adalah internet. Namun cloud itu adalah sekumpulan dari hardware, network, storage, service, dan ada interface-nya yang memudahkan komputasi ini, layanan komputasi ini bisa sampai kepada penggunanya. Nah, siapa partisipannya di dalam cloud ini? Yang pertama ada end user, pengguna di tingkat akhir, kemudian ada business management, dan ada cloud service provider. Nanti kita akan bahas di slide yang terakhir. Nah, dan Fine itu mendefinisikan cloud computing bahwa cloud computing is a model for enabling convenient on-demand network access to a shared pool of configurable and reliable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal consumer management effort or service provider interaction. Jadi cloud computing ini adalah sebuah model yang membuat nyaman akses terhadap layanan, gitu ya. Dan menggunakan jaringan yang sifatnya adalah share, jadi berbagi pakai gitu ya. Dan mudah untuk walaupun dia berbagi pakai, tapi dia bisa untuk dikonfigurasi, mudah dikonfigurasi, dan dapat diandalkan. Nah, ini adalah definisi dari cloud computing seperti yang disebutkan Mail dan Grange dalam Crutch dan Fine tahun 2010. Nah, cloud computing sendiri itu asal muasalnya dari mana? Jika kita melihat gambar ini, maka internet itu bermula dari ARPANET, kemudian ada teknologi di dalamnya World Wide Web, kemudian ada web service yang berkembang setelah itu, kemudian web service sendiri kemudian terbagi menjadi service oriented architecture dan web 2.0. Dan kalau kita lihat, maka kelahiran service oriented architecture dan web 2.0 itu akan menghasilkan layanan cloud. Ya. Jadi asal muasalnya si cloud ini dari web 2.0 dan service oriented architecture yang melahirkan banyak cloud service seperti Salesforce, Amazon, Google, Microsoft Azure, VMware, IBM Juniper. Nah, ini yang asal muasal dari si cloud. Itu dari si ARPANET. Kemudian dari teknologi komputasi sebelumnya ada grid computing, automatic computing, platform virtualization, open source software,
software as a service. Nah, ini kemudian menunjang atau ini asal muasalnya dari si cloud service atau layanan cloud ini. Jadi di dalamnya ada grid computing, ada automatic computing, platform virtualization, open source. Karena nanti cloud computing itu yang banyak digunakan adalah produk-produk open source. Nah, karakteristiknya sendiri seperti apa cloud computing? Yang pertama, dia on-demand self-service. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan sumber daya yang ada pada penyedia layanan tanpa perlu adanya interaksi langsung antara pengguna dengan penyedia layanan cloud. Yang kedua adalah dia broad network access. Jadi pengguna ini tidak memerlukan bandwidth yang besar untuk mengakses layanan dan aplikasi karena bandwidth yang besar ini nanti akan disediakan oleh cloud provider. Sehingga user dapat mengakses dari manapun ya, layanan cloud ini. Biasanya karena cloud ini adanya ya di internet. Kemudian resource pooling, ini salah satu karakteristik dari cloud computing, di mana teknik yang paling banyak digunakan oleh resource pooling adalah virtualisasi. Di mana virtualisasi ini memungkinkan beberapa sesi virtual dalam satu sistem. Jadi sistemnya satu tapi dia bisa melayani beberapa sesi secara virtual. Kemudian rapid elasticity. Ini kemampuan si cloud untuk dapat tumbuh dan untuk memuaskan kebutuhan penggunanya. Jadi cloud bisa dikembangkan secara elastis. Dan yang terakhir karakteristik dari cloud computing adalah deserved service. Artinya pengguna hanya membayar layanan yang diperlukan saja. Misalnya nanti ketika dia memerlukan memorinya hanya 4 GB, maka yang dibayar adalah memori 4 GB dari mesin virtualnya. Atau yang dia perlukan adalah harddisknya, space-nya hanya 128 GB, maka yang dibayar adalah 128 GB. Ini nanti akan berbeda dengan ketika sebuah organisasi itu menginvestasikan dalam bentuk infrastruktur fisik gitu ya. Maka dia yang dibayar sesuai dengan si harganya atau spesifikasi dari server tersebut. Walaupun yang dia gunakan itu tidak sebesar itu. Nah, dengan adanya cloud computing ini penggunanya dimudahkan. Bukan hanya itu, pengguna dapat memonitor dan mengkonfigurasi dan mendapatkan laporan secara transparan terhadap layanan cloud yang digunakan. Jadi dia seperti mendapatkan mesin ya secara fisik. Jadi dia bisa konfigurasi, dia bisa monitor dan segala macam secara transparan. Nah, teknologi cloud itu sendiri apa saja? Ada virtualization. Nah, ini bermain kebanyakan di sisi servernya. Kemudian ada arsitektur, application arsitektur. Nah, ini ketika layanan cloud itu adalah lebih banyak condong kepada aplikasinya. Dan yang ketiga adalah universal connectivity. Layanan cloud nanti akan membuat semua orang bisa mengakses layanan cloud ini, baik dari mobile, komputer, ya, iPad, dan macam-macam. Sehingga cloud ini menjadi barang yang universal untuk bisa diakses dari mana saja dan dari perangkat apa saja. Nah, di bagian yang terakhir ini, apa saja peran dan batasan dari cloud computing? Yang pertama ada yang disebut dengan cloud provider. Cloud provider adalah penyedia layanan cloud. Nah, ini biasanya si cloud providernya adalah si penyedia server secara virtual. Di cloud provider menyediakan server secara virtual yang akan digunakan oleh user. Kemudian yang kedua adalah cloud consumer. Cloud consumer bisa berarti adalah perorangan atau dia bisa berupa organisasi. Nah, cloud consumer itu mengakses layanan cloud dari cloud provider. Yang ketiga adalah cloud service owner. Cloud service owner bisa jadi adalah cloud consumer yang dia
menyewa layanan dari cloud provider, tapi dia memiliki layanan tersebut di cloud, gitu ya. Sehingga consumer bisa menjadi cloud service owner. Dan juga cloud provider. Cloud provider juga tentu saja menjadi cloud service owner dari apa yang diberikan ke consumer. Dan yang terakhir adalah cloud resource administrator yang mengelola resource pada cloud ini disebut dengan cloud resource administrator. Mudah-mudahan Anda dapat memahami konsep dasar dari cloud computing ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.